Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi selanjutnya Ibu jelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat, karena kalian kemarin sudah belajar bilangan berpangkat negatif dan positif. Untuk yang pertama itu sifatnya adalah sifat perkalian, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi di sini kalau perkalian itu pangkatnya itu dijumlahkan. Nah, contohnya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Di sini dilihat kalau nilai pokoknya, kalau bilangan pokoknya itu sudah sama dalam perkalian, maka tinggal kita jumlahkan pangkatnya, yaitu kita tulis lagi 5. Tinggal pangkat yang pertama kan 2, kita tulis 2 ditambah dengan pangkat yang kedua yaitu 3. Jadi hasilnya itu 5 pangkat 2 ditambah 3. Jadi hasil akhirnya itu 5 pangkat 5. Contoh yang kedua, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7 dikali 2. Lihat, di sini kan bilangan pokoknya sudah sama semua, yaitu 2. Kita tulis dulu angka 2-nya. Kemudian kita lihat pangkatnya. Pangkat yang pertama itu 2. Baru kita tulis 2. Pangkat yang kedua itu 7. Tinggal kita tulis plus 7. Terus karena yang angka ketiga itu 2 doang, tidak ada pangkatnya, secara otomatis itu 2-nya pangkat 1. Jadi tinggal ditambah 1. Tinggal kita jumlahkan. Berarti kita tulis bilangan pokoknya dulu 2, terus kita jumlahkan pangkatnya. 2 ditambah 7 ditambah 1. Berarti 2 tambah 7 itu 9 ditambah 1 itu 10. Berarti hasil akhirnya itu 2 pangkat 10. Sifat yang selanjutnya itu sifat pembagian. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya itu A M diambil N. Jadi kalau dalam pembagian itu sifatnya pokoknya pokok bilangan pokoknya harus sama. Di sini kan A-nya sudah sama, tinggal kita kurangi pangkatnya. Pangkat yang pertama dikurangi dengan pangkat yang kedua. Jadi kalau dalam pembagian itu pangkatnya itu dikurang, tapi kalau dalam perkalian itu dijumlah. Contohnya di sini 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan, kita lihat dulu bilangan pokoknya sudah sama kan, tinggal kita tulis bilangan pokoknya terlebih dahulu, yaitu kita tulis 5. Kemudian kita lihat pangkatnya. Pangkatnya yang pertama itu kan 8, yang kedua pangkat 2. Berarti tinggal kita tulis 8 dikurangi 2. Jadi hasil akhirnya itu kita tulis bilangan pokoknya terlebih dahulu, yaitu 5. Kemudian kita operasikan 8 diambil 2, hasilnya 6. Berarti hasil akhirnya itu 5 pangkat 6. Contoh yang kedua, 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 4 dikali 2. Kita lihat pokoknya bilangan pokoknya terlebih dahulu. Ini kan nilai bilangan pokoknya itu sama 2. Kita tulis 2 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat pangkatnya. Pangkat yang pertama itu 12. Di pangkat yang kedua itu 4.
tapi dalam operasi pembagian berarti pangkatnya dikurang. Berarti kita tulis dulu 12 diambil 4. Kemudian operasi yang berikutnya itu kan perkalian. Kalau perkalian tadi apa? Pangkatnya ditambah. Karena di sini 2 tidak ada pangkatnya, berarti secara otomatis tadi Ibu bilang secara otomatis pangkatnya itu 1. Jadi tinggal kita tulis lagi ditambah 1. Tinggal hasil akhirnya tinggal kita tulis 2 dipangkat 12 diambil 4, itu hasilnya 8 ditambah 1 hasilnya 9. Berarti hasil akhirnya itu 2 pangkat 9. Sifat yang selanjutnya itu pangkat dipangkatkan lagi. Jadi di sini sifatnya dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Maka sifatnya itu A pangkat M dikali N. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi itu tinggal kita kalikan pangkatnya. Tuh, contohnya dalam kurung 4 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka kita tulis dulu bilangan pokoknya 4, kemudian kita kalikan 2 kali 3, jadi hasil akhirnya 4 dipangkat 2 kali 3 itu 6, berarti 4 pangkat 6. Ini hasil akhirnya. Coba contoh yang kedua. Dalam kurung 8 pangkat 10 dibagi 8 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3. Maka kita operasikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Di sini 8 pangkat 10 dibagi 8 pangkat 4. 8-nya kan bilangan pokok ya, sudah sama. Jadi tinggal kita operasikan pangkatnya. Kalau dalam pembagian tadi diapakan? Pangkatnya dikurangi. Berarti tinggal kita hitung 10 diambil 4, itu hasilnya 6. Jadi kita tulis dulu di sini buka kurung 8 pangkat 6 dipangkatkan lagi 3. Setelah itu kita kalikan pangkatnya. Berarti kita tulis 8 6 dikali 3, berarti hasil akhirnya sama dengan 8. 6 kali 3 hasilnya 18, berarti hasil akhirnya 8 pangkat 18. Sampai sini paham? Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Di sini tentukan nilai N. Jika ada soal seperti ini yang ditanyakan N-nya, maka kita terlebih dahulu lihat kita lihat bilangan pokoknya. Di sini lihat 2 sama 8. 2 sama 8 kan lebih kecil 2 kan, dan 8 itu bisa merupakan kelipatan dari dari angka 2. Berarti kita ubah angka 8, bilangan pokok 8-nya itu kita ubah menjadi bilangan pokok 2. Di 8 kali 2 kali berapa, dipangkatkan berapa supaya hasilnya 8. Sini sudah Ibu tulis 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena 2 dikali 2 dikali 2, maka hasilnya 8 gitu. Jadi kita ubah 8-nya itu menjadi bilangan pokoknya itu 2 dan dipangkatkan 3. Jadi kita kurungkan dulu 2
2 pangkat 3, karena yang tadi itu udah dipangkatkan 5 8-nya, berarti kita pangkatan lagi dengan pangkat 5. Tinggal kita tulis ulang sama dengan 2 pangkat n. Kita hitung dulu yang 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5. Di 3 pangkat 5 itu hasilnya 15. Tinggal kita tulis 2 pangkat 15 sama dengan 2n. N-nya itu kita 2n-nya itu kita tuliskan lagi. Sampai sini udah sama kan? Di sebelah kiri, ruas kiri itu 2 pangkat 15. Sebelah kanan 2 pangkat n. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, secara otomatis itu pangkatnya pasti sama. Berarti tinggal n, berarti tinggal n itu pasti sama dengan 15. Tinggal kita tulis ulang n sama dengan 15. Contoh yang kedua, 81 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3n. Tentukan nilai n-nya kan. Yang pertama, lihat di sini bilangan pokoknya kan udah pasti 3, karena 81 bisa kita ubah menjadi bilangan pangkat. Berarti kita cari 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Di sini sudah Ibu tuliskan 3 pangkat 4, karena 3 kali 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya 81. Jadi kita ubah 81 menjadi 3 pangkat 4. Kemudian kita operasikan dulu yang di ruas kiri, karena di sini pembagian, maka pangkatnya diapakan? Dikurangi. Jadi 3 dipangkat 4 dikurangi 2, tinggal kita tulis 3, 4 dikurang 2 sama dengan 3n. Pokoknya yang sebelah ruas kanan itu kita tulis ulang terus ya. Pokoknya yang ada pangkat n-nya. Kalau soalnya seperti ini. Terus kita lanjut ya. Dihitung, tinggal 3, 4 kurangi 2 itu 2. Berarti kita tulis 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat n. Berarti karena nilai pokoknya, bilangan pokoknya udah sama, maka secara otomatis pangkatnya itu pasti sama. Di sini yang ruas kiri itu pangkatnya 2, dan di ruas kanan itu kan n, berarti secara otomatis n-nya sama dengan 2. Nah, kita masuk ke contoh yang terakhir. Bilangan manakah yang nilainya terbesar antara 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75? Yang pertama kita cari dulu yang 2 pangkat 100 dulu ya. Kita ubah. Pertama kita ubah 100 itu bisa diubah menjadi pangkat berapa? Di sini Ibu tuliskan 2 pangkat 4 kali 25. Kenapa dicari 4 kali 25? Karena 4 kali 25 itu kan tetap 100, dan dicarinya itu angka yang sama dengan yang sebelah sini ya, yang perkaliannya itu sama. Ibu lanjut dulu yang sebelah kiri ya, yang 2 pangkat 100. Kemudian kita pisahkan pangkatnya, karena pangkat
4 kali 25 itu secara otomatis memiliki sifat pangkat dipangkatkan lagi, maka kita ubah menjadi bentuk dalam kurung 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 25. Tinggal kita operasikan yang di dalam kurungnya aja. 2 pangkat 4 2 pangkat 4 hasilnya 16. Berarti tinggal kita tulis 16 karena sisanya pangkat 25, berarti 16 pangkat 25. Kemudian yang 3 pangkat 75, kita ubah 75-nya jadi angka dipangkatkan lagi, yaitu 3 dikali 25. Jadi kita ubah dulu 3 pangkat 3 kali 25, kita ubah seperti sifat itu pangkat dipangkatkan lagi. Jadi tinggal kita tulis dalam kurung 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 25. Kemudian seperti yang ini kita operasikan yang di dalam kurungnya aja. 3 pangkat 3 hasilnya 3 kali 3 9 dikali 3 lagi hasilnya 27. Berarti tinggal kita tulis 27 karena sisa pangkatnya 25, maka 27 pangkat 25. Terus kita lihat bilangan pokok aja. Di sini ada 16 dan 27. Pokoknya yang ini itu diubah supaya pangkatnya itu sama antara yang 2 pangkat 100 dengan 3 pangkat 75. Jadi kita fokus ke 16 sama 27. 16 sama 27 itu besaran mana? Besaran 27 kan? Maka karena 27 lebih besar dari 16, maka diperoleh bilangan yang nilainya terbesar itu adalah 3 pangkat 75. Kemudian kita masuk ke sifat berikutnya, di mana dalam kurung A dikali B, ini bisa ditulis kayak gini ya, A dikali B dipangkatkan M. Maka bisa dioperasi itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi bisa dioperasikan masing-masing dikalikan pangkatnya. Seperti contoh dalam kurung 2P dipangkatkan 3, maka bisa dihitung itu 2 pangkat 3 dikali P pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2, berarti hasilnya 8 dikali P pangkat 3. P pangkat 3 berarti secara otomatis karena variabel masih tetap tuh. Jadi hasil akhirnya 8 P pangkat 3. Kemudian contoh sifat berikutnya, dalam kurung A dibagi B dipangkatkan M, maka bisa dihitung dengan A pangkat M per B pangkat M. Seperti contoh dalam kurung 2/3 dipangkatkan 3, maka masing-masing itu dipangkatkan 3 terlebih dahulu. Berarti 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Tinggal kita operasikan 2 kali pangkat 3 hasilnya 8. Kemudian 3 pangkat 3 hasilnya 27. Berarti hasil akhirnya itu 8 per 27.
Contoh yang kedua itu jika bentuknya seperti ini ya, kita ubah menjadi sifatnya. Berarti 3 pangkat 4 per 54. Karena pangkatnya itu sama, maka pangkatnya itu bisa dikeluarkan. Tinggal kita tulis 3 dalam kurung 3 per 5 dipangkatkan 4. Sampai sini semoga bisa paham. Untuk tugas nanti ibu jelaskan di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Jika masih ada yang ditanyakan, kita bahas di grup WhatsApp. Terima kasih. Semoga paham dari penjelasan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.